Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah merestorasi Eden, prinsip Alkitabiah untuk pemulihan lingkungan hidup. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu, haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu, menjadi makanannya." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Imamat 25, ayat 1 sampai ayat 7, adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yang memiliki makna keagamaan dan sejarah yang signifikan, dalam konteks masyarakat Israel kuno. Ayat-ayat ini adalah bagian dari hukum Musa, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Bagian ini menguraikan mengenai ketentuan tahun Sabat, sebuah komponen penting dari kerangka sistem Yobel yang lebih luas. Di Israel kuno, pertanian adalah tulang punggung perekonomian, dan tahun Sabat adalah mekanisme untuk menjaga kesuburan tanah dan menjamin keadilan sosial. Setiap tahun ketujuh, sebagaimana diamanatkan oleh ayat-ayat ini, umat Israel diperintahkan untuk membiarkan ladang mereka bertumbuh tanpa diolah dan dipanen. Praktek ini memungkinkan tanah untuk diremajakan, mencegah pengikisan tanah, dan menunjukkan kepercayaan terhadap penyediaan Tuhan. Selain itu, pada tahun ini, seluruh aktivitas pertanian, termasuk menabur dan menuai, dilarang. Sebaliknya, hasil tanah tersebut menjadi milik bersama, dapat diakses baik oleh orang Israel maupun orang asing, dan menyediakan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Aspek egaliter dalam tahun Sabat ini memperkuat gagasan bahwa tanah pada akhirnya adalah milik Tuhan, dan bangsa Israel hanyalah pengelolanya. Selain masalah pertanian, bagian ini juga menekankan pentingnya istirahat. Sama seperti Tuhan beristirahat pada hari ketujuh setelah penciptaan dunia, demikian pula bangsa Israel harus mengistirahatkan tanahnya pada tahun ketujuh. Istirahat ini diperluas ke manusia dan hewan, mendorong permajaan fisik, emosional, dan spiritual. Singkatnya, Imamat 25, ayat 1 sampai ayat 7, berfungsi sebagai perintah yang memiliki banyak aspek di Israel kuno. Hal ini merupakan cetak biru pertanian berkelanjutan, sarana mendistribusikan kembali sumber daya untuk mengurangi kesenjangan, dan pengingat spiritual akan peran Tuhan sebagai penyedia utama. Hal ini mewujudkan keterkaitan iman, penata layanan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari komunitas Israel. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan pertama adalah tentang perlunya peristirahatan untuk tanah. Di sini Tuhan mengingatkan akan pentingnya praktek berkelanjutan, seperti memberikan istirahat kepada bumi.
Tanah memerlukan waktu untuk melakukan peremajaan, sama seperti kita memerlukan istirahat untuk merevitalisasi tubuh kita. Pesan berikutnya tentang perlunya keadilan sosial. Tuhan memerintahkan untuk membagi hasil tanah kepada mereka yang membutuhkan, yang mencerminkan kerinduan Allah akan adanya keadilan dan kesetaraan. Kita harus merefleksikan hal ini dalam pengelolaan sumber daya dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan. Tuhan mengingatkan kita bahwa tanah itu milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk melakukan penata layanan, dan pengetahuan ini harus memandu tindakan kita. Sebagai penata layan, kita dipanggil untuk melindungi dan memulihkan bumi, mengakui diri kita sendiri sebagai pemeliharanya. Untuk menjadi penata layan yang bertanggung jawab, kita harus menyadari bahwa bumi dan segala isinya adalah mahakarya Tuhan yang patut dilestarikan. Pemulihan lingkungan memerlukan tindakan praktis, seperti mengurangi limbah, menghemat energi, dan mendukung inisiatif ramah lingkungan. Sebagai anggota jemaat maupun masyarakat, kita dapat terlibat dalam advokasi, mendukung kebijakan pemerintah, dan inisiatif kolektif. Tuhan menciptakan alam semesta juga untuk menjadi sumber spiritual kita. Saat kita menikmati keindahan alam, kita juga bisa menjadikannya sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Saat berhubungan dengan ciptaan Tuhan, juga bisa memperdalam iman dan penghargaan kita terhadap karya tangan Tuhan yang ajaib. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mempraktekkan hidup berkelanjutan, yaitu berkomitmen pada pilihan hidup untuk ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah dan menghemat energi. Kita harus ikut mendukung kebijakan dan inisiatif yang mengatasi kesenjangan lingkungan. Kita harus menyadari peran kita sebagai pemelihara ciptaan Tuhan, dan bertindak sesuai dengan peran yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Kita harus berpartisipasi dalam proyek merestorasi lingkungan di mana kita berada dan upaya mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup. Kita harus membangun hubungan spiritual dengan alam, dengan mengambil waktu berada di alam terbuka, mencari kehadiran dan kebijaksanaan Tuhan di dalamnya. Dalam doa syafaat kita, atau dalam ibadah pribadi dan komunal, sertakan juga untuk mendoakan kesejahteraan bumi dan lingkungan hidup kita, bukan hanya saat merayakan Hari Bumi. Jangan lupa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas sumber daya yang Tuhan sediakan, dan rasa syukur atas keindahan yang disediakan oleh alam yang masih asri. Dengan mengadopsi filosofi penata layanan yang alkitabiah, menerapkan langkah-langkah praktis, terlibat dalam advokasi, dan memelihara hubungan spiritual kita dengan alam, kita dapat berpartisipasi aktif dalam misi memulihkan Taman Eden di lingkungan kita berada, memenuhi tugas suci kita untuk melindungi dan melestarikan ciptaan Tuhan untuk generasi mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, yang penuh rasa syukur atas hikmat yang Engkau bagikan melalui bacaan Alkitab hari ini. Tolonglah kami, sebagai anak-anak-Mu, untuk menghidupi prinsip-prinsip Alkitabiah ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kekuatan untuk menjadi pengelola ciptaan-Mu yang bertanggung jawab, untuk memperjuangkan keadilan, dan untuk menemukan pembaruan spiritual dalam keindahan alam. Semoga tindakan kami mencerminkan cinta kami kepadamu, dan bumi ciptaan-Mu yang menakjubkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.